Selamat pagi siswa-siswiku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan hari ini, dan ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebelumnya kita akan mengambil sikap saat teduh bersama-sama. Selayaknya kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, saya persilakan untuk semua siswa-siswi dimanapun kita berada untuk bangkit berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan dengan satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu pada kesempatan hari ini mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ibadah kami yang akan kami lakukan dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kami. Memberkati anak Tuhan yang melayani, memberkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah melalui firman Tuhan itu hidup kami, iman kami terus bertumbuh dan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari tangan Tuhan, dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, siswa-siswiku dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat hari ini kita masih bersukacita bersama-sama, kita memuji Tuhan kembali. Kita naikkan pujian bahwa kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, meskipun kita tidak dikumpulkan bersatu untuk memuji Tuhan, tapi kita berbahagia bersama memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, hari ini kurasa berbahagia. Naikkan pujian ini untuk Tuhan. Sambil tepuk tangan ya, kita naikkan pujian untuk Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan.
setiap kehidupan kita bahwa kita semua adalah satu di dalam Tuhan dan kita bersaudara di dalam Tuhan. Saya persilakan untuk semua duduk kembali. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi setiap kita, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kita masih menaikkan pujian yang mengatakan, yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Naikkan pujian ini untuk Tuhan. Setiap kita meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan setiap kita. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan. Bapak, Ibu, dan para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Kejadian, ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak, Ibu, dan para murid sekalian, dari namanya saja ya, kitab Kejadian, kita bisa mengerti bahwa kitab Kejadian merupakan satu kitab yang mengisahkan tentang bagaimana terjadinya atau asal-usul terjadinya langit dan bumi dan segala isinya. Itulah sebabnya ya kitab Kejadian ini menempatkan urutan yang pertama di dalam Alkitab. Nah, di dalam kitab Kejadian ini, dalam pasal 1 ini khususnya, kita bisa melihat secara transparan, ya, secara gamblang bagaimana bumi dan alam semesta ini tercipta. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 kita bisa melihat bahwa di hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, ya. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan, Alkitab memaparkan secara gamblang, teratur, ya, dan sistematis tentang penciptaan. Hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Di hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala, ya, yang disebut dengan langit. Di hari yang ketiga Tuhan menjadikan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Di hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di hari yang kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Di hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan darat. Dan puncaknya adalah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan.
Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan ya. Tadi saya katakan begitu teratur ya, sistematis sekali. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu yang pertama begitu teratur. Yang kedua, dia menciptakan segala sesuatu ini begitu beragam. Yang ketiga, ya dari semuanya yang beragam itu sebagai satu kesatuan yang Tuhan ciptakan. Bapak Ibu dan para murid sekalian, ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, mari kita hidup dalam keteraturan. Jadi segala sesuatu yang berjalan dengan teratur itu tentu indah ya dan sangat menyenangkan. Sebaliknya jika segala sesuatu berjalan dengan tidak teratur itu tidak indah, tidak menyenangkan ya, karena yang ada apa? Kekacauan. Jadi keteraturan di dalam hidup ini sangat penting ya, sangat kita perlukan baik di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu ya, apa yang diperlukan agar dalam semua aspek itu ya, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara itu bisa berjalan ya, dalam hidup ini bisa berjalan dengan teratur. Jawabannya yaitu hanya satu, yaitu disiplin. Jadi disiplin dan keteraturan ini saling terkait satu dengan yang lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Keteraturan tidak mungkin bisa terwujud jika tanpa disiplin. Contoh, orang yang menderita sakit MA, ya biasanya dipicu salah satunya adalah karena pola makan yang tidak teratur, ya tidak teratur. Oleh sebab itu agar tidak terserang sakit MA lagi, ya, maka pola makan dan pantangan yang lainnya yang dapat memicu terjadinya sakit MA itu harus dihindari dengan cara disiplin, ya harus disiplin melakukannya. Nah, contoh lain ya, dalam lalu lintas berkendara di jalan raya, semuanya itu akan berlangsung teratur jika para pengendara berkendara dengan disiplin, yaitu mematuhi rambu-rambu ya, peraturan lalu lintas ya, mematuhi juga memperhatikan etika dan juga sopan santun di jalan raya. Demikian juga halnya ya, untuk dapat menjadi seorang murid yang sukses ya, murid yang tangguh ya, diperlukan yang namanya kedisiplinan di dalam belajar. Tidak hanya di dalam belajar, tetapi juga di dalam mengikuti yang menuruti aturan-aturan yang ada baik di sekolah, di keluarga maupun juga di dalam masyarakat. Nah, jadi itu penting sekali disiplinan. Nah, jauh lebih tinggi ya nilainya dari semuanya itu ya adalah disiplin dalam hal spiritual, disiplin rohani. Jadi memenuhi diri kita ya, otak kita dengan pengetahuan itu baik ya, penting sekali. Tetapi jangan lupa ya, hati kita juga perlu gizi namanya ya, nutrisi, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya kedisiplinan rohani ya, disiplin spiritual, yaitu disiplin di dalam berdoa, di dalam membaca Alkitab, ya di dalam bersaat teduh, maupun juga dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kesaksian sehari-hari ya, dengan menunjukkan kesaksian hidup yang baik, dengan rajin berbuat baik ya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu mari kita hidup di dalam keberagaman. Ya tadi saya katakan Tuhan menjadikan segala sesuatu ini begitu beragam. Mari kita hidup di dalam keberagaman. Jadi keberagaman itu merupakan sebuah kekayaan yang patut dan harus kita syukuri, bahkan kita banggakan. Ya. Oleh sebab itu kita melihat ya, Indonesia yang begitu beragam ini, suku, budaya, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya, ini tidak hanya merupakan satu kekayaan, tetapi juga satu kebanggaan kita bersama. Bapak Ibu dan para murid sekalian, jadi keberagaman yang Tuhan ciptakan
dan kita saksikan bersama ini ya cukup untuk membuktikan kepada kita bahwa Tuhan begitu menghargai keberagaman. Ya. Jadi dengan mensyukuri keberagaman, maka kita telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap keberagaman itu sendiri. Bahkan penghargaan yang tinggi terhadap sesama kita yang berbeda, ya, baik suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Jadi keberagaman itu indah, ya, indah dan harus disyukuri, bahkan dijaga. Bahkan juga adalah dirayakan. Keberagaman itu harus kita rayakan bersama. Nah, mengapa Tuhan menjadikan bumi dan alam semesta ini ya dengan begitu beragam, beraneka warna? Yaitu karena Tuhan melihat sekali lagi keberagaman itu indah. Keberagaman itu indah. Oleh sebab itu, mari dalam keberagaman, ya keperbedaan ini kita saling menghormati satu dengan yang lain, ya, saling menerima satu dengan yang lain. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita perhatikan, mari kita hidup di dalam kesatuan. Bapak, Ibu, dan para murid yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberagaman itu merupakan sebuah seni, ya, kalau boleh saya katakan, keberagaman itu merupakan sebuah seni. Seni apa? Seni membangun kekuatan, membangun kesatuan. Dengan hidup di dalam kesatuan, kita akan memiliki satu kekuatan. Nah, dalam menghadapi pandemi global, ya, belakangan ini yang begitu meresahkan, ya, dan menyerang semua aspek atau sendi kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat imun, ya, tahan terhadap virus ini, terhadap serangan virus ini yang begitu cepat sekali. Nah, saatnya kita bersama-sama tidak hanya menjaga diri kita, ya, dengan mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga pada saat yang bersamaan kita juga menjaga sesama kita. Ya, sekali lagi, tidak hanya menjaga diri kita, tetapi kita juga menjaga sesama kita. Jadi tidaklah etis, ya, tidaklah elok jika keberagaman itu dijadikan satu alasan untuk perpecahan. Keberagaman justru harusnya menjadi ajang untuk kita apa? Bisa mengecap, mengalami, ya, menikmati hidup yang harmonis, ya, hidup yang harmonis. Jadi tidak boleh egois, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan para murid sekalian, keberagaman itu merupakan satu sarana yang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kita bisa bersimpati, berempati kepada sesama dalam situasi yang sulit pada saat ini, ya, sehingga kita bisa saling menguatkan, ya, bisa saling menghibur, bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, kesatuan dalam keberagaman itu indah. Saya pinjam satu istilah, ya, unity in diversity is beauty, ya. Kesatuan di dalam keperbedaan atau keberagaman itu indah. Sebagaimana keberagaman itu adalah anugerah, maka kesatuan di dalam keberagaman itu pun adalah anugerah, ya. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, ya, jangan egois, ya, harus hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Nah, sebagaimana Kristus Yesus yang tersalib bagi kita semua, oleh karena kasih-Nya yang besar dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oleh karena kasih-Nya yang besar bagi engkau dan juga bagi saya. Walaupun kita berbagai latar belakang, ya, dengan berbeda latar belakang satu dengan yang lain. Bahkan walaupun engkau dan saya, ya, telah berdosa kepada Tuhan. Bahkan karena kasih-Nya itu, Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menebus kita. Bapak, Ibu, dan para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun korban Kristus di atas kayu salib itu, ya, tidak hanya, ya, untuk menyatakan kebesaran kasih-Nya, tetapi korban Kristus yang di atas kayu salib itu juga memanggil engkau dan saya,
ya, memanggil kita semua untuk diperdamaikan, dipersatukan di dalam Kristus, ya, dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, tinggal di dalam Kristus, ya. Tidak hanya kita dipersatukan, ya, di dalam Kristus, tapi kita juga dipersatukan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Nah, dipersatukan di dalam Kristus, Dia juga memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi luar biasa, korban Kristus di atas kayu salib itu memperdamaikan kita dengan Allah, dengan diri kita, dengan sesama kita, bahkan dengan masalah yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu dan para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan kasih Allah yang besar itu, ya, kita menghidupi keberagaman di antara kita satu dengan yang lain dengan semangat berkorban bagi sesama kita, bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.